akar budaya kita sebagai fondasi di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Itulah selalu saya sampaikan di mana-mana, jangan sekali-kali perencanaan pembangunan kita, pelaksanaan pembangunan kita, model pembangunan kita di desa tidak bertumpu pada akar budaya. Itu akan rapuh, akan mudah tercerabut. Tapi kalau perencanaan pembangunan, model pembangunan, pelaksanaan pembangunan di desa kita betul-betul bertumpu pada akar budaya setempat, maka saya yakin kita sedang melakukan sebuah konstruksi, sedang membangun sebuah konstruksi yang kuat dan kokoh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kepala desa, saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang menurut saya sudah banyak didengar, utamanya oleh kepala desa. Sebaliknya saya nanti ingin mendengar permasalahan atau apa yang menjadi harapan dari kepala desa terkait dengan manajemen pembangunan desa-desa kita yang sekarang mungkin masih dirasa kurang pas menurut kepala desa, kebijakan-kebijakan kita di Jakarta yang mungkin belum sesuai dengan harapan para kepala desa. Dengan seizin Pak Bupati, nanti saya mohon ada 1 atau 2 kepala desa untuk bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Namun demikian, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah sudah pada tahapan persetujuan di Banggar. Dan insya Allah Presiden juga akan setuju, dana desa 2024 akan naik menjadi 2 miliar per desa. Meskipun naiknya dana desa tidak dirasakan langsung oleh pendamping desa, tapi nambahi tugas mulia para pendamping desa. Pesan saya satu, kalau nanti betul-betul terwujud 2 miliar, dan insya Allah dari tahun ke tahun akan terus naik, karena beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satunya ada pasal yang kita usulkan mengatur tentang besaran dana desa. Agar setiap tahun, dari bahasa kita, dana desa setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi sampai mentok, kalau sudah kemampuan negara nggak mampu, ya sudah sampai di situ batasnya. Yang menurut hitungan-hitungan Gus Muhaimin Iskandar, calon presiden saya, itu sampai 5 miliar rupiah. Itulah makanya beliau selalu menyatakan dana desa pada saatnya harus terus dinaikkan dan harus mencapai pada titik 5 miliar rupiah. Narasinya sederhana, Gus Muhaimin. Beliau menyatakan APBN kalau tidak langsung ke desa untuk membangun desa, masih harus lewat provinsi dan lain-lain, itu ibarat hujan tidak langsung jatuh ke tanah, tapi naik genteng, kemudian turun genteng, kemudian lewat talang, talangnya buntu, nah, akhirnya nggak nyampe juga nanti ke bawah. Menghindari banyak buntu, banyak hambatan itulah, maka Gus Muhaimin memproyeksikan kenaikan dana desa terus berkelanjutan sampai pada titik tertentu yang hitungan-hitungan hari ini dalam kurun 1-2 dasawarsa itu akan mencapai angka 5 miliar rupiah. Nah, cuma saya ngitung, kalau sudah 5 miliar, terus tidak ada revisi terkait dana operasional pemerintah desa yang 3%, itu jadinya besar banget itu. 3% dari 1 miliar berapa? 30 juta. Kalau kali 5, 150 juta dana operasional pemerintah desa. Melebihi dana operasional bupati. Nah, itu terjadi itu nanti
kalau sampai 5 miliar. Nah, tapi namanya juga kita ingin melakukan percepatan pembangunan di desa, maka hal itulah yang harus kita tempuh. Namun pesan saya, Bapak Ibu sekalian, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sulit untuk memanfaatkan dana desa dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ada yang tanya, dana desa itu boleh untuk apa sih? Atau kalau pertanyaan dibalik, kegiatan apa saja yang boleh didanai dengan dana desa? Jawabnya singkat, semua kegiatan pembangunan boleh didanai dengan dana desa kecuali yang dilarang. Artinya apa? Artinya lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Nah, kuncinya yang boleh apa, Bapak Ibu sekalian? Cuma 2, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Pak Bupati, selagi dana desa oleh kepala desa, oleh pemerintah desa, bersama dengan pendamping desa, dimanfaatkan untuk 2 kepentingan ini, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, maka hukumnya boleh. Nah, terus ada yang tanya, bagaimana kalau dana desa untuk membangun pagar kantor desa? Maka dijawab dengan pertanyaan, apakah membangun kantor desa itu bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Kalau jawabnya tidak, ya berarti tidak boleh. Kalau jawabnya iya, ya berarti boleh. Nah, sekarang kalau kita ditanya, bangun pagar kantor desa itu ada nggak hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Tentu jawabnya tidak. Apa hubungannya? Oh, kalau kita bangun pagar kantor desa, nanti setahun lagi seluruh warga di sini cerdas-cerdas semua. Nggak ada hubungannya. Bagaimana mencerdaskan warga dengan membangun pagar kantor desa? Nah, ini yang pertama. Jadi tolong pemanfaatan dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan. Yang kedua, terkait juga dalam revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita sudah sepakat terkait dengan apa yang dihasilkan oleh Balik dan menjadi aspirasi kepala desa, yaitu masa jabatan 9 tahun untuk 2 periode. Itu insya Allah juga akan disepakati bersama-sama dan akan masuk di dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, yang masih kita diskusikan hari ini adalah transisinya. Transisinya bagaimana? Yang sekarang masih menjabat periode pertama, terus pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua sudah periode 9 tahun. 6 tambah 9 berarti 15 tahun. Padahal masa jabatan kepala desa itu boleh sampai 18 tahun. Berarti kan kurang. Nah, atau yang 2 periode, 12 tahun. Nanti ikut lagi Pilkades dengan periode 9 tahun. Kok lebihnya banyak, 12 tambah 9 sampai 21 tahun. Padahal masa bakti kepala desa 18 tahun, berarti lebih 3 tahun. Nah, bagaimana mengatur masa transisi? Ini yang sedang kita diskusikan, dan insya Allah nanti juga akan kita rekomendasikan masuk di dalam peraturan pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pasti bahwa kebijakan untuk pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan nasional pada level desa akan terus kita kawal dan akan terus membersamai pembangunan desa-desa di Indonesia. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan seizin Pak Bupati, mohon Pak Bupati menunjuk 1 atau 2 kepala desa untuk menyampaikan aspirasi atau apapun yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.